bersifat monolitik. Kita perlu berapa gitu. Tapi apa maksud mereka? Itu persoalannya. Lanjut. Nah, saya mencoba untuk menjawab ini gitu loh ya, dengan beberapa poin. Apa yang mereka pelajari? Ya saudara, model agama apa yang mereka pelajari? Apa yang ditransfer oleh guru-guru mereka? Baik guru di SMA ataupun guru di pesantren atau guru pengajian. Apa yang terjadi di sekolah lewat pengajaran agama dan kegiatan kerohanian gitu? Apa itu istilahnya di SMA itu apa? KSE. Adakah rasa penghargaan pada perbedaan, kepada kemajemukan? Ini persoalan. Nah, saya mencoba membuka, Anda boleh percaya atau tidak, hasil penelitian. Lanjut. Oke, tuh. Ini sekedar aja, membaca gitu. Membaca. UIN Jakarta, hasil penelitiannya tahun 2008 menyebutkan bahwa 87% dari guru agama mereka menyampaikan bahwa tidak perlu belajar memahami agama lain. Hanya 3% yang menganggap bahwa tugas mereka untuk menghasilkan siswa-siswa yang toleran. Itu. Jadi kita tidak perlu paham dengan orang lain. Kita tahu diri kita sendiri. Buat apa paham orang lain? Padahal dalam beberapa ilmu kita paham dengan orang lain itu mencoba membentuk kita mengerti orang lain gitu. Konflik-konflik antar agama itu karena kada paham satu dengan yang lain. Saudara-saudara, jangankan persoalan antar ya, interan di Kupang, di NTT itu antara Kristen dan Katolik itu lancar sekali konflik. Karena Katolik terlalu banyak bicara pada persoalan-persoalan kayak kaum Tuhan, konflik itu. Ada nama dupa ini, sedangkan Protestan kan ada. Itu karena saling memahami konflik itu. Dianggap bid'ah ini itu kira-kira bahasa kita gitu, lalu bahasa Protestan, bahasa Katolik itu terjadi konflik. Ini. Jadi bagaimana kita memahami orang lain gitu loh. Bahwa orang berbeda dengan kita itu belum tentu salah menurut persepsi kita. Ya, itu. Kemudian CRCS mengatakan bahwa pengajaran agama di sekolah-sekolah sungguh tidak memadai dan masih bersifat eksklusif. Benar bahwa ada inisiatif sekolah yang minta guru untuk mengajarkan, tetapi yang terjadi di SMA rata-rata guru yang masuk adalah guru yang eksklusif. Saya nggak usah bicara lah siapa itu, sehingga kadang-kadang wakil kepala sekolah bidang keistimewaan itu bangga kalau ada organisasi kami jadi mengajari kan. Tapi ketika itu dia tanamkan kepada anak didik, ikan bulik karena abah ikam jangan lagi nonton TV, mama ikam jangan lagi bila kena berjilbab itu. Ayo nak ketawa tahu tak? Ya, anaknya nanti sampai ke rumah dengan abah mamanya itu ada relevan lagi beragama. Siapa yang menanamkan itu? Ya KSI itu. Ini yang saya penelitian gitu ya. Jadi Farha dari Rahimah mengkonfirmasi bahwa apa yang dihadirkan selama ini kegiatan kerohanian OSIS di sekolah menjadi kontestatif perdebatan pengaruh kelompok agama cenderung bersifat konservatif. Itu apa penelitiannya? Itu fakta. Jadi wakil-wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu bangga ada organisasi masuk menolongi dan kita membina siswa, tapi materi tentang apa yang diajarkan itu jauh daripada ajaran-ajaran yang damai. Lanjut. Nah, lajuan di biru, bahasa Indonesia masih lengkap terhadap radikalisme berbasis sosial keagamaan itu. Semuanya rata-rata survei laki, survei secara institut, semua menyebutkan demikian, gitu ya. Apalagi dikaitkan dengan ISIS segala macam, banyak itu terjadi. Makanya saya katakan tadi, generasi muda rentan sekali itu dimasuki oleh persoalan-persoalan seperti ini. Saya bicara ini ya apa adanya, kenyataannya memang seperti ini. Disinilah maka kayak kita di DII nanti bagaimana melahirkan dai aktivis dakwah yang militan, tapi berpikirnya militan itu bukan militan dalam pengertian menyalahkan orang aja gitu kan. Tapi militan adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk membentuk peradaban Indonesia yang bagus ini. Lanjut. Nah, penolakan terhadap pluralisme memberi legitimasi bagi penggunaan kekerasan bagi orang yang berbeda pendapat. Fanatisme yang berlebihan, eksklusivisme, eksternalisme menjadi sumber-sumber konflik dalam beragama. Dan campur aduk itu, campur aduk baik di dunia internasional maupun di tingkat nasional. Lanjut. Saya menggunakan istilah dilema Wilson. Wilson ini seorang ahli sosiologi agama. Dia memang begini. Dilema beragama adalah bahwa agama mengajak kepada kebaikan. Semakin orang yakin
kepada agamanya seharusnya semakin baik, tapi justru orang yang baik itu semakin kuat membenarkan dirinya untuk tidak toleran kepada orang lain. Merasa berhak mengejar-ngejar orang yang tidak sepaham dari dirinya. Justru dia menjadi sumber keonaran itu sendiri. Itu dilema Melson dalam penelitian tentang sosiologi agama. Seharusnya kan orang itu bila beragama kuat, sampai dia menjadi orang yang baik, membawa kedamaian. Tapi kenapa? Ketika dia semakin kuat beragama, mengaku dia makin kuat beragama, tapi dia suka ngejar-ngejar orang, melaknat orang, memberikan ini kepada orang lain yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Ini yang menjadi persoalan. Bahwa kita tidak siap untuk berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita. Itu persoalannya. Lanjut. Nah, menurut ada futurolog ya, John Nesbitt dan Patricia Abuden mengenai persoalan agama di dunia sekarang ini, dia mengatakan begini. Di beberapa tempat di dunia ini orang mengatakan spirituality yes, organized religion no. Ada mulai kecenderungan orang tidak percaya kepada agama-agama yang terorganisir. Makanya di barat itu ya, gereja ditinggalkan. Banyak orang tidak percaya lagi kok. Di Islam belum terasa, tapi di barat terasa sekali. Tapi saya kira kita ada meneliti di Jakarta itu banyak yang ateis sekarang ini. Kenapa? Bicara organisasi keagamaan kayak gitu ngomongnya. Kan menarik kan? Katanya organisasi keagamaan itu bicaranya politik, membenarkan rezim yang berjalan gitu loh. Bicaranya dukung-mendukung gitu loh. Itu kan persoalan orang bosan orang. Jadi kalau dikatakan spirituality yes. Tadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya spiritualitas itu? Bukan Anda gambarkan orang bertasawuf itu orang yang zuhud segala macam. Enggak. Dia percaya dengan Tuhan. Dia percaya dengan batin itu perlu sentuhan ilahiyah. Tapi dia tidak percaya lagi dengan agama-agama yang terorganisir. Ini luar biasa kritik ini. Ya. Dia nggak percaya pada organisasi keagamaan ini apa ya. Jadi saya menarik kadang-kadang ada pertemuan gitu ya. Dua organisasi yang tidak menyebut namanya. Sama-sama aktivis. Yang satu mengatakan, apa yang sudah kau lakukan? Berapa masjid yang kau bangun? Berapa rumah sakit yang kau bangun? Berapa panti asuhan yang kau bangun? Pertanyaan kepada kelompok A. Tapi ketika kelompok B ditanya, Anda apa yang Anda lakukan? Berapa pengajian yasinan sudah berulang? Berapa pengajian tentang kawan mengumpulkan duit yang berulang? Itu loh. Beda. Jadi orang muat pada organisasi Islam itu. Pengajiannya, majlis taklimnya, hanya bicara apa? Itulah. Yang muncul kesatuan beragama. Tidak ini. Tidak rasionalitas dalam beragama. Ingatlah, jangan Anda alergi kalau saya mengatakan rasionalitas beragama. Kenapa? Iman itu butuh pembuktian, saudara. Anda mengatakan beriman, Anda buktikan iman Anda itu. Dengan apa? Dengan aktivitas, dengan kebenaran rasionalitas. Itu persoalannya. Tidak sekedar orang menyatakan beriman itu menjadi dogma, tidak. Kehebatan Islam dibandingkan agama lain adalah iman Islam bisa dipertanyakan. Tapi orang lain melihat itu dogma, ada bisa dipertanyakan soal trinitas dan segala macam, kan begitu. Tapi Islam sangat terbuka. Konsep tauhid Islam itu bisa diuji. Nah karena itu menarik sekali ungkapan Ibnu Rushd dalam kitab Faslul Maqal. Dia berkata begini, agama-agama yang turun ke muka bumi ini pada dasarnya dari Tuhan. Yang menasihati dari Tuhan kelak. Mulai zaman Nabi-Nabi dari Tuhan kelak. Berarti sumbernya adalah Allah. Berarti pada tiap-tiap agama ini ada kebenaran. Ya, nggak semua Pak, agama di luar Islam itu semuanya tuh kada benar, kadang-kadang. Ada titik-titik tertentu pada tiap agama itu kebenaran. Karena dia berasal dari Allah. Walaupun dalam perkembangan sejarahnya dia mengalami deviasi itu penyimpangan yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agamanya. Nah persoalannya kata Ibnu Rushd adalah kalau Islam itu adalah agama terakhir yang diturunkan Allah, maka sebagai agama terakhir berarti dia mengumpulkan segala kesempurnaan agama-agama sebelumnya. Maka dia Ibnu Rushd sangat wajar kalau orang mau menggunakan rasionalitasnya mengikuti Islam itu sesungguhnya. Itu argumennya dalam kitab Faslul Maqal itu yang sangat rasional. Dia tidak mau menyalahkan agama-agama sebelumnya, tapi dia mengatakan setiap agama ada deviasi, ada penyimpangan. Nah, Islam sebagai agama terakhir
dia menerima kebenaran agama-agama sebelumnya. Oleh karena itu, karena di agama terakhir, kumpulan terakhir, wajar kalau orang secara rasional gitu ya, untuk harusnya menerima Islam tanpa harus memperdebatkan. Tapi apakah itu bisa terjadi? Walau alam, kajian-kajiannya menarik itu terjadi. Nah, oleh karena itu, maknanya orang yang mengisapi perlunya spiritualisme dalam hidup ini sangat kritis sekarang kepada agama-agama mapan. Jadi dikritik agama-agama yang ada sekarang ini apa kan? Misalnya lah, sekarang Kristen Ortodok yang dianut oleh Rusia dan Ukraina nggak mampu kan mendamaikan. Mana fungsi dari uskup-uskup yang ada di sana? Jadi dia bertanya, apa peran agama? Itu loh yang menarik sekali. Lanjut. Apa yang diamati oleh dua psikolog itu menurut Alvin Toffler. Alvin Toffler kan orang yang ahli sekali dengan IT ya. Dia menyebut itu terjadi, yang paling banyak sekali terjadi di kalangan umat beragama sekarang ini adalah kultusisme dan fundamentalisme. Ini penyakit beragama ke depan. Raga papan lawan guru, lawan pemimpin, pokoknya gitu. Bila pemimpinnya dikritik, bela habis-habisan. Tak tahu juga bicara masalahnya. Itu kultusisme dan itu menggejala. Jadi konflik-konflik baik antar maupun intern, tapi lebih banyak intern ini karena kultusisme. Bahaya sekali. Terutama kultusisme ini biar mempengaruhi generasi muda. Kalau literasi Anda tinggi, Anda nggak usah lah tersinggung gitu loh. Dan itu banyak terjadi di kita. Pokoknya kalau pemimpin aku disambati, jujur kesalahan. Itu kultusisme. Itu buta kakak. Asal untuk seorang. Dan itu adalah fundamentalisme. Bagaimana memahami ajaran agama itu? Karena ada dimensi-dimensi bisa berbeda dengan orang lain. Kalau berbeda dengan aku pasti salah. Itu fundamentalisme. Nah, gejala kultusisme itu adalah gerakan spiritual keagamaan dengan sistem organisasi yang luar biasa. Kultusisme ini itu terjadi di Jepang, di semua agama itu terjadi. Dengan menggunakan istilah Kang Jalal almarhum ya, dia mengatakan begini. Gerakan-gerakan kultus dalam setiap agama itu melakukan perampokan-perampokan di jalan Tuhan. Itu bahasanya. Jadi gerakan kultus itu membentuk ya bahasa Korea pengajian-pengajian lah kata gitulah di setiap agama. Intinya itu apa? Intinya sebenarnya dua orientasinya. Kalau kadar duit atau seks itu hasil penelitian. Jadi pengajian tertutup, gerakan-gerakan kultusisme itu apa itu? Duit. Yang kedua seks. Terjadi seks bebas di situ. Terjadi ini segala macam. Anda lihat Jibril kemudian mengaku sebagai Tuhan gitu loh. Dia kemudian yang lain-lainnya. Motivasinya nggak jauh lah, pasti dua. Apa yang terjadi di Jepang, gerakan-gerakan Q-Kiss, apa terjadi di Amerika gitu loh. Dari gerakan-gerakan Kristen yang sangat radikal. Itu ada dua. Kalau ada duit, seks. Jadi umat beragama dimulai. Tapi ini muncul karena orang terlalu lagi papan dengan tokoh. Ini persoalannya. Oke. Nah, fundamentalisme tidak bisa muncul karena ketertutupan. Disiplinnya keras, pengorbanan harta dan jiwa, absolutisme dan janji keselamatan. Jika kalau empatnya selamat nanti selamat ini. Itu tadi tiket-tiket murah ke surga. Itu yang muncul gerakan ini. Lanjut. Nah, saya mengutip Cak Nur. Ujar Cak Nur, semua itu antara lain disebabkan oleh problem alienasi atau keterasingan dalam gejala-gejala negatif pada masyarakat yang begitu cepat. Oke. Kita ini kan kadang-kadang kaget Pak, perubahan-perubahan sosial ini luar biasa. Apalagi dengan adanya nih, media-media ini. Kalau kita tidak kuat pemahaman keagamaan kita mengalami alienasi, keterasingan diri. Nah, mana yang muncul ya? Nah, mana yang salah? Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada pegangan. Itu semua akhirnya membawa kepada hal-hal yang bersifat pencarian kepada ketenangan. Nah, pencarian kepada ketenangan itu cari guru-guru, cari pengajian yang macam-macam. Padahal itu hanya bersifat paliatif. Paliatif itu adalah ketenangan jangka pendek, pelarian spiritual jangka pendek, tapi tidak menyelesaikan. Itu yang saya katakan tadi. Isu agama di depan itu adalah bagaimana dia bisa tangguh berhadapan dengan persoalan-persoalan modern. Bagaimana dia bisa berhadapan dengan isu-isu kemanusiaan. Nah, kritik saya adalah bisa dihadapi dengan hanya pemahaman fikih pada abad pertengahan, dengan teologi abad pertengahan, dengan ajaran tauhid hanya apa tadi sifat 20 segala macam. Dan selesai itu. Padahal tauhid Islam itu yang diajarkan Nabi
Di Mekah 13 tahun Nabi di Mekah, baca itu ayat-ayat pendek, 40 ayat pendek turun di Mekah. Mulai dari wadduha, mulai dari segala macam. Kritikan yang dua. Pertama persoalan monoteisme, yang kedua adalah persoalan ketidakadilan sosial. Pernah nggak kita membongkar itu? Itulah teologi murni awal Islam itu muncul. Makanya orang-orang ketika berhadapan dengan ajaran Islam yang murni seperti itu kaget. Kapitalisme ataupun sosialisme itu nggak bisa menghadapi konsep-konsep ketika kita bicara pada Mekah pada abad pertama. Nah, oleh karena itu kita perlu keinsafan akan makna tujuan hidup. Jadi dakwah kita itu ke depan adalah memberikan orang akan keinsafan. Apa dalam tujuan hidup itu? Apa kira kata selama hidup itu? Di mana itu sebetulnya terjadi? Di sini, belum ada memainkan Pak lah. Tapi inilah maka tawaran-tawaran tasawuf itu sangat kuat sekali berhadapan dengan dunia modern. Tapi ingat, bukan tasawuf antara tapi tasawuf yang rasional seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Hussein Nasr. Betul. Apa yang disampaikan oleh Schwann, Albert Schwann, itu orang Swiss kemudian masuk Islam mengganti nama menjadi Abu Bakar Nuruddin. Jadi ini menarik gitu. Jadi sekarang itu maka pengajian-pengajian yang rame-rame di Jakarta itu pengajian bersifat sufisme. Tawaran-tawaran itu di situ. Tapi di kita pengajian-pengajian tasawuf itu tidak rasional gitu loh. Hanya membentuk kesaduan, hanya membentuk membentuk kejubutan, hanya membentuk hal-hal yang bersifat pengagungan pada tokoh. Jadi tidak seperti itu sebetulnya. Lanjut. Nah, saya masuk pada konsep agama. Ini yang terakhir, mudah-mudahan nanti kalau ditabur benar. Menurut Schweder, agama itu memiliki 4 komponen, Bapak, saudara-saudara. 4C, ada creed, kode, community structure. Agama ada sisi akidah, keyakinan. Ada sisi ibadah, fikih. Ada sisi etika, akhlak. Tapi ada juga disebutnya community structure. Nah, community structure itu nanti membentuk apa disebut culture atau civilization. Dia membentuk peradaban atau kebudayaan. Makanya istilah negara Madinah, ya, negara Madinah itu kan diterjemahkan apa? Civil society, negara yang berperadaban. Nah, sebetulnya di situ maksudnya. Civil society itu negara berperadaban. Semuanya itu dikembalikan kepada konsep Madinah. Yang dibentuk Nabi itu civil society itu negara yang memiliki dasar-dasar peradaban. Harusnya kata Schweder, agama itu di situ diperhatikan. Orang-orang garis keras itu banyak hanya bicara pada persoalan akidah. Ini persoalan akidah deh. Ya memang akidah itu mengikat. Tapi persoalannya akidahnya itu bisa diperdebatkan apa enggak? Keyakinan itu ya, itu harus rasional, harus bisa dijelaskan secara rasional. Bukan seperti orang, mohon maaf, menyebut orang Kristen. Nah, ini kami sudah menjadi bahwa Trinitas itu sudah kalau diperdebatkan lagi, enggak begitu. Ya, konsep itu harus diperdebatkan. Dua, ibadah. Ibadah sekarang itu mereferensi kepada fikih abad ke-20, abad ke-16, abad ke-17, abad pertengahan kampanye. Saya ini contoh ya, saudara-saudara, persoalan kita menggabungkan sholat apa tuh? Menggabungkan 2 sholat. Jamak. Entah takdim atau takhir, dikosar apa tidak terserah. Apa ukurannya kalau kita mereferensi kepada fikih lama? Masofah. Jarak, berapa jaraknya? 90 sekian. Ya. Sekarang saya tanya, kalau itu dipakai? Pak, berarti Anda kerantau itu boleh? Ya kan? Apalagi ke Jakarta. Nah sekarang kalau saya ke Jakarta naik pesawat cuma 1,5 jam. 1,5 jam. Apa itu? Nah makanya muncul kritik bahwa jamak itu tidak harus masafah ukurannya, tapi masyakkah, tingkat kesulitan. Rumah di Banjarbaru, boleh ke Banjar, ya. Misalnya aku karena sholat zuhurnya di Banjar aja sampai aja, tiba-tiba macet. Sampai ke Banjar asar. Pak. Masyakkah kan gitu. Itu. Belum lagi bicara etika. Gunnar Myrdal, ada orang dari Belgia itu mengatakan Indonesia itu termasuk the soft state.
negara yang lunak. Kenapa? Dia tidak mampu menjalankan konsep takwa. Padahal konsep takwa itu sebetulnya menjadi dasar dari etika orang Islam. Apa sih esensi takwa itu? Esensi takwa itu adalah menurut Muhammad Asad ya, dalam The Mission of the Holy Quran itu adalah orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki semangat kebertuhanan yang tinggi. Dia merasa hidupnya tidak ada tempat lari dari pengawasan Tuhan. Kapanpun, dimanapun, Tuhan itu mengawasi kita. Itu substansi takwa. Harusnya takwa itu membentuk etika yang kuat. Dari dulu kita ini bicara pengawasan melekat, waskat, kalah dengan pengawasan malaikat. Harusnya pengawasan malaikat yang kita pakai, sehingga etika kita, makanya korupsi kadang jadi. Bila ada jabatan NPWP, tahu lah NPWP? Nomor biro, wani biro. Ayo, pilkada juga kita NPWP kan? Mana etika kita? Itu. Belum lagi persoalan community structure, bagaimana masalah-masalah masyarakat kita. Masyarakat kita tidak menjadi kontrol bagi persoalan demokrasi, bagi persoalan ini, itu, dan segala macam. Inilah, kalau kita mencoba untuk menangkap, oh beginikah sebetulnya realita agama ya, bukan agama yang dari langit ya, tapi realita agama yang ada dalam persoalan-persoalan sosial. Lanjut. Nah, biasanya fanatisme eksklusisme itu adalah muncul di sini. Ketika orang berpegang teguh melihat agama hanya pada creed dan cult. Hanya pada creed dan cult. Beda fikih sedikit aja, ribut minta ampun. Nah ini persoalan. Hanya beda fikih, persoalan fikih. Ribut kan? Creed. Nah itu. Siapa bisa mereka? Nah ini, lanjut. Nah oleh karena itu terjadi, saya menyebutkan krisis keberagaman bisa terjadi bila ditandai oleh 3 gejala. 1, tidak berfungsinya agama dalam kehidupan sesuai dengan visi dan misinya. Ingat itu. Agama turun ke muka bumi, ada visi dan misi. Minimal Islam datang rahmatan lil alamin. Visi Islam itu rahmatan lil alamin. Lalu misinya apa? Misinya apa? Bila kemiskinan masih tinggi, ya, apa terjadi? Jadi kadang-kadang kita miris gitu. Kita ini, mohon maaf Pak Nasir, kita kadang-kadang mengkritik. Mereka tuh yang mengembangkan Islam dan membagi balas, yang membagi superme. Tidak usah tanya, kan kita bagi. Kalau ayam gitu lah, kita mau ayam kan yang diumpani, orang lain umpani salah ya Pak. Ya. Saya tuh beberapa kali-kali ngomong gitu ya, Banjarmasin ini kadang-kadang di Idul Adha itu surplus sapi itu luar biasa Pak, ketika berkorban. Masjid ini bangga kami sekian, di situ bangga kami sekian. Saya bilang kalau disumbagi semua siapa yang makan? Lalu saya himbau, kenapa sapi-sapi itu tidak dibawa ke lereng-lereng Meratus itu? Alasan pengurus, mau himbau lah Pak Ibu ini anda melihat ya sapi disembelih. Anda dapat bagian dari hatinya. Padahal kita secara teori, kenapa susahnya misalnya dikumpulkan orang-orang untuk Pak ampun pian 7 ikung dolar kami bawa Pak ke atas. Entah sapinya ditukar di sana atau dibawa sapinya, terserah aja. Masyarakat akan terayomi. Tapi di mana? Kita bangga aja dengan soal ibadah kurban kita banyak. Tapi sebetulnya itu membawa rahmatan lil alamin dan bagi masyarakat yang lain. Kamu satu tempat gitu, komplek kaya-kaya makan daging lah semuanya. Tapi kendalanya tadi, kendala kembali kepada creed. Ajaran orang bahari, kambing, sapi, ikan berbanding, ya kalah bisa dikorbankan itu, karena jadi tunggangan nanti di akhirat, gitu loh. Jadi dimaterialkan, dibenarkan. Padahal yang disebut tunggangan itu harusnya pahalanya itu bermanfaat apa tidak. Merubah ini susahnya minta ampun. Jujur tidak? Ini halnya itu. Jadi tidak berfungsi agama dalam kehidupan sesuai dengan misi dan misinya. Itu ya Ustaz Jazir di Jogja itu bicara. Orang bicara masjid digonali, menaranya ini, tapi masyarakat jamaahnya miskin-miskin. Apa itu? Masjidnya kaya, menteran, jamaahnya miskin. Hebatnya itu.
Padahal misi agama itu apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah dan seterusnya. Jadi orang itu memakmurkan masjid, harusnya jamaah dimakmurkan oleh masjid. Itu merubah itu apa? Itulah. Jadi agama tidak berfungsi sesuai dengan visi dan misinya. Dua, gagalnya ormas dan lembaga keagamaan memimpin umat ke jalan yang benar. Ormas keagamaan kita hanya hidup ketika menjelang pilkada. Ketika ada arus politik baru muncul. Membina umat mana? Maaf dong. Ada nama organisasi yang kadang banyak pandai kita membina umat. Dan ini dan lembaga keagamaan memimpin umat ke jalan yang benar. Umat dieksploitir hanya untuk kepentingan pribadi-pribadinya aja. Umatnya malah dibina. Karena bila ada masjid berlambang ini abot gitu loh. Itu loh. Orang lain membina salah. Lalu tidak ada upaya-upaya pembaruan dan pemikiran keagamaan, bahkan yang muncul justru sikap konservatif dan defensif. Alergi dengan pembaharuan itu alergi. Padahal hadis Nabi mengatakan, dari Nabi yang terkata Imam Abu Daud mengatakan, Innallaha yab'atsu fi ra'si kulli mi'atin man yujadilu fi amri dinina. Sesungguhnya Allah menghendaki setiap 1 abad, setiap 100 tahun ada orang-orang yang memperbaharui pemikiran dalam agama. Bukan agamanya yang diperbaharui, tapi pemikiran dan bidang agama yang diperbaharui. Karena tanpa itu kita tidak bisa menghadapi tantangan zaman, perubahan zaman itu. Itu makanya dipentingkan adanya modernisme di dalam Islam, ada pembaharuan dalam Islam. Lanjut. Jalan keluarnya kayak apa kira-kira? Nah, ini yang paling berat orang betul-betul benar dalam untuk memberikan saran. Ternyata tanggapan positif terhadap pluralisme adalah sebuah keniscayaan di dunia modern. Maksudnya adalah penghargaan kepada kebinekaan itu harus ada. Ya orang faktanya ada kok. Buat apa? Kita nggak bisa menafikan itu. Makanya istilah fastabiqul khairat itu ada pada surah Al-Maidah ayat 46 tuh. Likulli man min hajun dan seterusnya itu. Kemudian dia Tuhan fastabiqul khairat. Kalau Tuhan telah menghendaki, kenapa Tuhan kada mulai agama satu aja? Paham-paham itu cuma satu aja. Kenapa ya? Ya Tuhan, liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Aku akan menguji siapa yang paling hebat di antara kamu. Maka berlomba-lomba. Aku nanti yang akan menilai. Di situ prinsipnya, maka penghargaan kepada pluralitas itu penting, tapi juga mari kita berlomba-lomba menampilkan kebaikan-kebaikan kita. Jadi bahasa mudah ini tuh gini, agama-agama di masa modern ini tampil di etalasi. Kayak kita telah di mall, dia muncul di etalasi. Orang tinggal milih, hendak memilih agamanya mana. Ada yang hanya tertarik pada tampilannya, ada yang tertarik pada nilai gunanya, ada tertarik dia mampu menyelesaikan problem-problem kehidupan. Itu silakan, agama sekarang berlomba-lomba. Melihat dunia sebagai masyarakat yang terbuka, dunia yang kecil diintegrasi dengan 3T, teknologi, transportasi, dan komunikasi. Iya, apa yang terjadi di satu sudut nggak bisa kita batasi, Pak. Kita akan menerima apa yang terjadi di Mesir, di Syria, di mana-mana masuk ke kita. Nah, di sini diperlukan apa? Daya untuk menapis. Ada untal tangguh aja apa yang terjadi di situ. Ini cocok apa enggak? Ini cocok apa enggak? Ini pas apa enggak? Apa yang terjadi di Timur Tengah? Apa pas di kita? Itu betul. Menempuh jalan demokrasi dan kehidupan bernegara, tapi bukan sekedar demokrasi prosedural, tetapi nilai-nilai moralitas, keadilan sosial, penghormatan pada asasi manusia. Jadi begini ya perdebatannya. Orang banyak mengungkap apa itu demokrasi, apa ini segala macam. Saya tanya, kalau Anda menolak demokrasi, apa sistem Anda pakai? Mari kita berdebat. Kalau Anda menolak demokrasi, apa? Gitu loh. Bagi saya, demokrasi itu bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik. Tapi inilah satu-satunya pilihan sekarang ini. Bagaimana kita mengisi demokrasi itu dengan nilai-nilai tadi. Penghormatan kepada HAM, hak-hak sipil, moralitas, keadilan sosial. Inilah hasil modernitas. Bukan berkiblat pada masa lampau yang gak jelas juga sebetulnya persoalannya. Itu ya persoalan debat di antara kita untuk bicara persoalan ini. Lanjut. Untuk mengimbangi pola pemberantaman yang cenderung sektarian, kultus, fundamental, perlu pergeseran titik tekan keseimbangan antara klik, akidah, hak ibadah. Juga kita bicara tentang kode, akhlak, bicara tentang kebudayaan peradaban, bicara tentang civilization. Coba di sini
jarang. Apalagi ini udah politik. Saya sering menelpon Pak Jumadi Ajra, sering ngobrol. Kita sekarang mengalami kebiadaban politis, kebiadaban massa, dan segala macam. Nggak beradab masyarakat kita sekarang ini. Ya, susah sekali mencari keadaban-keadaban itu. Nah, ini perlu dikembalikan bahwa misi agama membuat peradaban itu. Bahwa Rasul datang untuk apa? Liutam lima makarimal akhlak. Sekarang akhlak itu tersingkirkan tak kemana. Orang bicara pada simbol-simbol agama aja. Ini betul perlu membentuk kebudayaan, community. Kebudayaan itu muncul dari organisasi. Organisasi yang ada membentuk tingkat kebudayaan. Apa? Misi pendidikannya apa yang segala macam itu. Dan ujungnya adalah civilization, peradaban. Jadi peradaban itu adalah budaya plus ilmu pengetahuan. Insya Allah lah, kalau ini terjadi ke depan, orang Islam itu akan kembali gitu ya. Kita itu yang memimpin gitu loh. Ya, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair itu di situ gitu. Mimpi kita di situ, ya. Kita menjadi saksi atas kehebatan Islam itu di situ. Asal mampu deh menggerakkan antara kode community dan civilization ini. Dan kembali, gambarnya kemana? Saya suka mengajak Anda ke piagam Madinah, ke masyarakat Madinah. Kenapa saya tidak bicara Abbasiyah? Kenapa saya tidak bicara Umayyah? Apalagi bicara Utsmaniyah di Turki? Karena sebetulnya kalau kita teliti dalam bentuk sejarah, mereka ada murni lagi sebetulnya. Ya, saya lebih suka kepada negara Madinah. Nah, cuman memang negara Madinah ini karena akar-akar kulturnya, karena kata Robert and Bella itu, sehingga saking modernnya masyarakat Madinah itu, fondasi-fondasi peradaban Arab tidak mampu menopang itu, maka terjadilah macam-macam virusnya. Oke, mungkin terakhir ini, lanjut. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, Anda mungkin utusan lembaga-lembaga, Anda utusan organisasi kepemudaan sebagai dalam kerangka Putnam. Putnam itu seorang budayawan dari India juga mengatakan diri. Pembentukan modal sosial, ikatan kewargaan mengikuti pola bonding ke dalam dan pola breeding keluar. Jika yang membutuhkan adalah pola pertama, masyarakat cenderung eksklusif, tertutup, penuh prasangka, maka yang dibutuhkan penguatan kedua, ada breeding. Caranya mendorong masyarakat lebih terbuka, berinteraksi dalam dialektika sosial. Ini berguna untuk membuat sempit prasangka di satu sisi dan mendorong penguatan di sisi lain. Pola hubungan antar organisasi itu begitu, ya. Bisa yang disebut dengan bonding itu ke dalam atau breaking. Kalau bonding ke dalam itu dia hanya memperkuat fanatisme. Tapi kalau breaking dia menjembatani satu dengan yang lain. Saya ingin mencontohkan dari Robert Putnam juga melakukan penelitian di India. Di India ada kota Kalkuta, satunya ada saya lupa namanya itu Kalkuta dengan Benares atau apa gitu ya. Jadi begini. Kenapa satu kota ini berbeda dengan kota lain dalam hubungan antar agama? Yang satu mudah, yang satu kanda. Oh ternyata begini. Orang-orang di satu kota itu karena menggunakan istilah breeding itu selalu menjembatani satu dengan yang lain. Dia membentuk organisasi itu tidak eksklusif. Kalau kita ini kan misalnya mohon maaf lah, orang Islam aja, orang Kristen aja. Jadi bonding. Nah kalau di Kalkuta itu, mereka membentuk kelompok-kelompok apa yang disebut dengan kelompok-kelompok ini yang disebut dengan istilah ini. Mereka yang memiliki keahlian, kaum profesi. Nah, kaum profesi misalnya kelompok pengunjung, katakanlah kelompok pengunjung itu ternyata membentuk kelompok peminat pengunjung itu kan hanya orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Mereka hanya berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi dengan demikian mudah. Ini kelompok bersama beda. Ada eksklusif orang Islam. Di situ ternyata ini. Mereka bicara pada persoalan-persoalan kemanusiaan, tidak bicara pada persoalan keagamaan, tapi akrab. Ternyata katanya lewat pendekatan breaking seperti itu, kerukunan umat beragama itu mudah dilakukan. Daripada yang kita ini kan mayoritas Muslim gitu. Tapi yang terjadi apa? Masing-masing ke dalam aja. Kelompok ini begini, kelompok ini begini. Saya tanya, adakah kita ini kerjasama menghadapi lereng Karatus di antara kelompok sekalian? Belum ada, masing-masing jalan aja, kan gitu. Jatahnya semuanya aku nah sapinya, aku nah minyaknya, aku nah orang tak aman di lereng Karatus itu. Ini pola breeding sebetulnya ya. Saya kira itu, lanjut. Nah, diskusi apa yang bisa kita lakukan, apa yang perlu kita tempuh. Saya tidak berpretensi apa yang saya sampaikan itu benar, tapi hanya membuka wawasan
berpikir kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.